Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, para mahasiswa yang saya banggakan. Di sesi materi kedua ini, saya akan memaparkan tentang konsep dasar, tujuan, fungsi, prinsip, dan aspek asesmen. Baik, langsung saja. Konsep dasar asesmen, kita bahas terlebih dahulu tentang konsep dasarnya. Secara umum, asesmen adalah proses pengumpulan informasi untuk mengukur performa, penampilan ABK atau anak berkebutuhan khusus dan proses pembelajarannya. Asesmen juga disebut istilah lainnya adalah penilaian atau evaluasi yang komprehensif, yang menyeluruh, yang melibatkan tim, tidak hanya satu orang guru penjas, di sini satu orang guru penjas adaptif, tapi melibatkan tim untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan anak berkebutuhan khusus tersebut. Yang nantinya hasil keputusan asesmen ini, hasil keputusan asesmen dapat digunakan untuk menentukan layanan pendidikan yang dibutuhkan anak sebagai dasar untuk menyusun suatu rancangan pembelajaran. Nah, itu konsep dasar asesmen. Jadi evaluasi penilaian gitu ya, kata kuncinya. Selanjutnya, tujuan melakukan asesmen secara umum ada dua. Data ya dari asesmen ya, yang pertama data asesmen akademik, atau yang kedua adalah asesmen non akademik. Asesmen akademik datanya berupa baseline kebutuhan bidang akademik, kelebihan dan kekurangan anak berkebutuhan khusus di bidang akademik, serta vokasional yang dibutuhkan peserta didik. Nah, kemudian yang kedua, untuk asesmen non-akademik, datanya berupa jenis kelainan atau kebutuhan khususnya dari aspek perkembangan, perilaku, bakat, potensi, dan lain-lain. Kalau data dari asesmen akademik, nanti pedomannya adalah kurikulum dari masing-masing sekolah, karena tipe-tipe sekolah luar biasa itu beda-beda, A, B, C, dan seterusnya sesuai dengan ketunaan yang dominan di sekolah tersebut. Kalau non-akademik, asesmennya nanti pedomannya berupa silabus dan RPP. Kemudian selanjutnya adalah fungsi asesmen. Secara umum fungsinya ada 5 garis besarnya. Yang pertama adalah penyaringan atau screening. Penyaringan ini diperlukan untuk menempatkan atau penempatan yang tepat cara belajar terbaik bagi masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus. Sebagai contoh, kita melakukan asesmen pada kemampuan motorik kasar atau halus, otot tangan, koordinasi mata dan tangan, dan seterusnya. Itu contoh screening yang pernah kami lakukan juga, saya dan teman-teman PJKR di angkatan tahun kemarin. Seandainya pun tidak pandemi, ini akan dilakukan juga screening ya, screening atau penyaringan motorik kasar dan halus. Di angkatan 2017 kalau tidak salah, di beberapa kelas saya tugaskan untuk tes motorik kasar berbagai ketunaan, dan hasilnya bisa Anda minta ke kakak kelas Anda kalau pengen tahu. Yang kedua, fungsinya adalah pengalih tanganan atau referral. Yang dimaksud di sini adalah peserta didik berkebutuhan khusus dapat diserahkan kepada ahlinya nanti, sehingga sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Itulah fungsi. Jadi setelah di asesmen, setelah diukur, dievaluasi, ya, dinilai, maka seandainya pihak sekolah atau guru penjas dalam hal ini, atau guru-guru yang di sekolah nggak mampu menangani, maka bisa dialihkan. Jadi asesmen ini sebagai dasar, sebagai pedoman untuk orang yang nanti diberi tugas untuk mendampingi anak berkebutuhan khusus punya pedoman. Ya. Itu fungsi asesmen yang kedua, pengalih tanganan.
Yang ketiga adalah klasifikasi, itu kurang F ya. Klasifikasi, yaitu kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus dalam jenis pendidikan jasmani yang dikelompokkan sesuai dengan jenis kebutuhan. Jadi fungsi asesmen nanti adalah sampai kepada klasifikasi. Jadi contoh di tunagrahita. Tunagrahita itu ada sedang, ada ringan dan berat. Ringan, sedang, dan berat. Itu masing-masing punya kebutuhan yang berbeda-beda. Ya. Jadi fungsi asesmen nanti adalah mengklasifikasikan jenis dan kebutuhan yang ada dari anak berkebutuhan khusus. Yang keempat, fungsi asesmen adalah perencanaan pembelajaran atau instructional planning. Ya. Jadi disusunnya program pembelajaran yang sesuai dengan kondisi anak, ya, itu awalnya dari asesmen dulu. Jadi sebenarnya beda dengan siswa normal. Kalau ABK itu di asesmen dulu, diukur dulu, dicek dulu, dievaluasi dulu, ya. Nantinya baru membuat RPP yang sesuai dengan kondisi anak tersebut. Bedanya kalau anak normal kan langsung ngajar aja ya. Kalau di ABK, di SLB enggak. Guru harus asesmen dulu, guru penjas harus ngecek dulu kemampuan motoriknya. Karena nanti setiap anak akan berbeda-beda perlakuannya. Jadi nanti pembelajarannya kita bahas di materi selanjutnya adalah kalau anak ABK itu lebih ke individual. Tidak bisa disamakan satu kelas. Ya. Secara umum mungkin ngajarnya sekelas, tapi secara perlakuan pembimbingan itu nanti individu. Maka fungsi asesmen adalah nanti sampai kepada perumusan perencanaan pembelajaran, penentuan ke sana. Kemudian yang kelima adalah fungsi asesmen adalah pemantauan kemampuan belajar anak atau monitoring pupil progress. Pupil itu siswa. Jadi fungsi di sini agar nantinya guru mampu untuk menindaklanjuti serta program-program yang akan dilaksanakan akan baik gitu ya, sesuai dengan kemampuan belajar siswa di monitoring. Nah, mungkin asesmen nanti biasanya akan dilakukan berkala, tidak sekali begitu. Nah, selanjutnya sebelum sampai ke prinsip, perlu diketahui juga bahwa asesmen tidak digunakan untuk satu, menentukan penyebab. Penyebab apa? Penyebab sebuah ketunaan atau catatan tertentu. Ya. Itu tidak bisa ditemukan oleh asesmen. Yang kedua, memberi label ABK tertentu atau catatan tertentu enggak. Jadi asesmen ini yang dilakukan di pembelajaran penjas adaptif khususnya hanya mengukur 5 hal tadi, tidak sampai kepada wah ini tunarungu, ini tunagrahita, enggak. Itu nanti ada tindak lanjut dari dokter dan tim medis lainnya. Kemudian yang ketiga bahwa asesmen tidak digunakan untuk menetapkan jenis remediasi atau penanganan berdasarkan label tersebut. Ya, itu 3 hal yang perlu diketahui bahwa asesmen tidak sampai ke sana. Sekarang selanjutnya adalah prinsip penyusunan asesmen. Secara umum ada 5 hal prinsipnya. Yang pertama identifikasi. Ini langkah-langkah ini proses. Ya, yang pertama identifikasi yaitu mengumpulkan data anak yang akan diasesmen. Dapat dilakukan dengan wawancara, pengamatan atau observasi mengenai perilaku saat belajar dan menganalisa hasil kerja anak. Pelaksanaan identifikasi dapat dilakukan oleh orang tua dan mengumpulkan data hasil pemeriksaan ahli yang lainnya, misal dokter atau ahli terapis ya. Bila perlu memang ke ahli terapis, tidak bisa dengan guru penjas sendiri ya. Karena biasanya anak-anak kebutuhan khusus itu punya dokter atau ahli terapis pribadi. Nah, jadi pelibatan penyusunan asesmen ini nanti melibatkan mereka juga.
Ya, identifikasinya prosesnya ke sana. Pasti melibatkan orang tua, ya kan? Dan tadi sampai ke dokter atau terapis. Yang kedua, setelah identifikasi yaitu menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan kepentingannya adalah setiap anak bisa sama atau juga beda tergantung dari hasil identifikasi yang dilakukan. Jadi tujuan di sini, tujuan asesmen akan berbeda-beda tiap individunya. Maka setelah diidentifikasi, tetapkan tujuan. Karena memang nggak sama, maka dilakukanlah itu. Beda kalau kita ngajar anak normal ya. Ketika ulangan misalnya, atau asesmen sebuah kemampuan motorik, gerak lokomotor anak SD kelas 2, kita akan lakukan sama. Tujuannya ya jelas mengukur. Tapi kalau anak ABK tentu tidak bisa disamakan tujuannya. Ya tergantung tadi identifikasinya, kelemahannya bagaimana dan seterusnya. Ini mungkin bisa diperhatikan. Kalau masih bingung boleh langsung saja ditanyakannya nanti. Yang selanjutnya, langkah selanjutnya adalah mengembangkan instrumen atau alat untuk asesmennya. Karena asesmen juga butuh alat, butuh instrumen ya. Nah, jadi macam-macam alatnya, baik bisa dibikin sendiri maupun modifikasi atau bahkan beli, ya kan. Contoh kemarin ketika saya dan teman-teman kakak kelas Anda melakukan asesmen motorik kasar, instrumennya saya mengambil dari standar yang ada di internasional untuk motorik kasar, paket TGMD. Namun alat-alat yang digunakan modifikasi dari masing-masing mahasiswa. Pedoman tesnya sudah ada, cuma alat-alat yang digunakan kita mengembangkan sendiri. Itu untuk langkah yang ketiga, ya. Yang keempat adalah pelaksanaan tentunya. Setelah diidentifikasi, tujuannya ditetapkan sudah jelas, alatnya sudah siap, maka laksanakan asesmen, ya kan? Langkah selanjutnya dilaksanakan asesmen atau penilaian atau evaluasi tersebut, ya. Bisa di kelas atau di luar kelas atau alamiah aja, tergantung asesmennya nanti. Kalau kemarin kami asesmen motorik kasar di sekolah, karena pas kebetulan memang masih belum pandemi, jadi masih masuk. Ada juga yang dilaksanakan di kelas, tidak di luar kelas. Pada waktu itu motorik kasar gerak, tapi karena demi keamanan ada yang di dalam kelas, bahkan ada yang sampai di rumah, gitu. Nah, waktunya juga tergantung. Waktunya kemudian dan seterusnya ya. Intinya pelaksanaan ini memperhatikan kondisi itu, situasi dan kondisi tertentu. Yang kelima, setelah dilaksanakan tentu dianalisa hasilnya. Ya, dianalisis. Biasanya ada tim, nggak bisa sendiri ya. Ada observer, asesor mungkin, guru. Kalau kita di penjas adaptif mungkin ada guru penjas, ada kepala sekolah, orang tua pastinya dilibatkan. Tadi kalau ada terapis, ya. Nah, tujuan itu semua adalah untuk menghindari adanya subjektivitas dalam mengolah hasil. Wah, jadi nggak bisa subjektif ya, harus objektif. Baru kemudian disimpulkan hasilnya. Itu prinsip dalam penyusunan asesmen. Selanjutnya, aspek yang diakses. 1, peserta didik. 2, materi. Aspek yang diukur maksud saya ya. Ini kalau dalam bahasa ini, aspek yang diukur 1, peserta didik siswanya. Yang kedua, materi penjas, proses pembelajarannya, market atau pasar dari lingkungan. Ya, selanjutnya 6, atmosfer sekolah. Yang ke-7, sumber daya pendukung lainnya. Itu yang dicek atau dievaluasi. Itu saja mungkin untuk sesi tentang materi asesmen, ya, konsep dasar, tujuan dan prinsip serta aspek tadi ya. Kalau ada pertanyaan langsung saja komen di bawah atau via grup WhatsApp. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.